Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Oke kawan, untuk kesempatan kali ini saya mumpung ada kesempatan membuat tutorial lagi ya. Tutorial pada kali ini yaitu memandikan hewan-hewan saya. Di kesempatan kemarin saya sempat membuat video yaitu membersihkan kotoran-kotoran saya. Cara untuk membersihkan kotoran sudah saya terangkan, sudah saya sampaikan ke teman-teman. Nah kali ini saya juga akan membuat konten lagi, konten yang khusus untuk memandikan hewan-hewan saya. Rutinitas saya untuk memandikan hewan itu biasanya satu bulannya itu bisa 2-3 kali. Bahkan sempat saya setiap hari Minggu atau hari Jumat, berarti 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali saya membuat konten, bukan membuat konten, mohon maaf. Saya setiap 1 minggu sekali memandikan hewan-hewan saya. Rutinitas memandikan hewan itu pasti banyak alasannya kawan. Alasannya pertama, biar hewan itu kelihatan bersih itu pasti. Alasan yang kedua, untuk menjaga kesehatan hewan, hewan itu menurut saya itu sangat perlu dimandikan. Jadi hewan biar kelihatan segar, pertumbuhannya pun juga akan maksimal. Untuk menjaga kesehatan kutu-kutu dari bulu, apa ya namanya ya, kesehatan bulu biar tidak berkutu ya, lah sulit menjelaskan. Oke, mungkin itu dulu aja untuk pembukaan. Yang terpenting ini nanti akan saya videokan semua teman-teman biar jelas, atau teman-teman biar tidak penasaran. Mari kita lihat bersama. Sebelum untuk memandikan, saya akan tunjukkan dulu posisi hewan-hewan saya di pagi hari. Ini sangat cerah ya cuacanya. Saya lihatkan dulu hewan-hewannya dan saya persiapkan apa saja yang saya butuhkan untuk memandikan hewan. Tentunya cara saya memandikan hewan itu sangat berbeda. Kita lihat bersama biar tidak penasaran. Monggo. Posisi di pagi hari kawan, di pagi hari kita lihat bersama. Ini hewan-hewannya masih sama tidur. Hewan masih sama tidur. Biasanya hewan-hewan ini akan bangun ketika saya waktunya pembersihan kandang, pembersihan kotoran, dan sekaligus saya pemberian pakan. Ini lihat, masih sama tidur, menunjukkan kalau hewan-hewan ini semuanya itu kenyang. Karena semalam dia begadang terus, semalam dia begadang sambil makan. Jadi untuk di pagi hari bangkong ini anak-anak. Kita lihat masih tidur. Jadi hewan itu menurut saya memang pola pakannya, waktu makannya itu biasanya itu memang malam hari. Malam hari itu saya pemberian pakan itu biasanya memang 70% untuk di malam, dan di pagi hari itu biasanya cuma 30%. Jadi kenapa saya memilih untuk yang di pagi hari cuma 30%? Karena posisi siang dia itu malah banyak istirahatnya, banyak tidurnya, sedangkan malam makannya pun juga sudah full. Lihat kawan, kondisi hewan-hewan saya. Saya memandikannya itu tidak harus menunggu hewan-hewan itu kotor, tidak harus menunggu hewan-hewan saya itu ngedembel ya. Jadi memandikan hewan itu menurut saya memang wajib kalau saya, tapi ada teman-teman yang memandikannya itu dengan bukan dimandikan, membersihkannya itu dengan cara mencukur bulunya. Cuma kalau saya tidak, saya lebih cenderungnya yaitu memandikannya daripada menyukur bulu-bulunya. Lihat hewannya ini di pagi hari sebelum saya memandikan. Ini kawan, persiapan saya untuk memandikan, saya mempersiapkan yaitu kolam atau air dulu. Air yang saya taruh dalam kolam. Aduh Mas Baem, bahaya. Mohon maaf kawan, ini kedua anak saya ini ya. Bahaya kan? Ini kolam saya
kolam, yaitu untuk tandon air yang nanti tujuannya untuk memandikan hewan. Jadi airnya saya ambil dari sini. Dan cara saya memandikannya pun hewan itu tidak perlu saya keluarkan kawan. Dengan air kondisi segini itu bisa mencukupi untuk ke semua hewan-hewan saya. Oke, saya langsung minta bantuan dulu ya. Saya tak cari bantuan biar nanti saya untuk memvideokan lebih jelas. Kalau saya yang mengerjakan nanti sulit untuk menyampaikannya. Lihat kawan, ini cara saya untuk membersihkannya. Untuk memandikannya seperti ini. Saya memandikan hewan-hewan saya itu tidak perlu mengeluarkan hewannya. Jadi hewan cukup tetap di dalam kandang. Ini saya memakai pompa air yang tegangannya sangat kencang. Yang airnya dari kolam ini tersebut ini sangat lebar dan juga agak dalam, jadi mencukupi untuk beberapa puluh ekor. Tidak khawatir kehabisan. Lihat kawan, mandi segar. Ini anak saya yang biasanya mandi di kolam ini ya. Anak saya yang pertama. Kita lihatkan kawan, hewan-hewan ketika mandi. Oh, bentar, daripada kamera terkena air ya. Kalau saya rutin memandikannya ya, hewan-hewan itu memandikannya malah tidak lama karena hewan sebenarnya sudah bersih. Jadi cukup terkena air, kotorannya sudah hilang, sudah bersih. Itu sudah cukup, tidak harus sampai luama untuk membersihkan per ekornya. Kita lihat dari arah sini. Lihat kawan. Wah, mandi. Ini kepalanya. Ayo dek, kepalanya dek. Pokoknya mandi udah. Rutinitas setiap minggunya, 1 bulan biasanya saya 1 atau 3 kali, bahkan tiap minggu ya seperti ini. Aduh, air kecipratan ke sini. Cara untuk membersihkan lantai saya pun juga lebih mudah kawan. Lihat. Selain lantai ini kelihatan bersih, gimana ya? Lantai ini kelihatan bersih dan aman ini. Bingung saya menjelaskan. Habis mandi nanti langsung dikasih pakan. Ini anak-anak saya ini ya, hewan-hewan peliharaan saya. Posisi di pagi hari.
Itu loh Dek, nah itu loh. Mandikan saja itu anak itu. Sangat-sangat mudah kawan untuk memandikannya karena konsep saya sudah tertata rapi. Memang kalau untuk pemula ini sangat sulit ya, sulitnya biasanya dari faktor kendala operasional atau biaya, karena membuat proses seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan, membutuhkan investasi yang cukup lumayan. Tapi kalau sudah terkonsep seperti ini, menurut saya ternak itu tidak ada ruginya. Walaupun kita mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, karena investasi, jadi menurut saya tidak apa-apa. Tapi tetap semua jangan terlalu berambisi kawan. Untuk pemula-pemula kawan-kawanku, saran saya jangan terlalu berambisi, jangan selalu ketika melihat video saya langsung dicontoh ya. Karena saya pun juga bertahap. Saya awal-awalnya dulu tidak seperti ini kawan. Sudah berjalan bertahun-tahun, mulai dari tahun 2009 insya Allah saya ternak. Jadi semua konsep-konsepnya sudah tertata rapi. Ini insya Allah 100% jelas nyaman, jelas aman, jelas mudah. Kita memandikan berpuluh-puluh hewan, bahkan beratus-ratus hewan, itu tidak lama. Kenyataannya hewan-hewan saya kelihatan bersih semua kawan. Kalau teman-teman nggak percaya atau penasaran, monggo datang saja di peternakan kami. Insya Allah saya siap untuk apa ya, siap untuk apa? Pokok menerima kedatangan teman-teman. Seperti ini kawan. Mungkin dari teman-temanku yang jauh, yang nggak penasaran, insya Allah semua video-video saya bisa bermanfaat, menginspirasi tentunya. Baru berapa menit ini sudah dapat lebih dari 15 ekor. Enak nih sih. Coba saya pegang, benakan dulu. Benakan dulu, ya. Kepalanya dek, kepalanya hewan itu biar bersih, biar segar, biar segar. Oh ya kawan, untuk memandikan hewan itu kalau bisa lihat cuaca dulu. Jangan ketika musim-musim hujan kita langsung memandikan. Itu kasihan hewannya karena bulunya yang sangat tebal. Ini agak lama untuk keringnya. Jadi khawatir hewan-hewan kedinginan kalau di cuaca-cuaca yang kurang tepat. Makanya saya memakai atap seperti ini kawan. Atap saya memakai asbes. Ini juga menurut saya banyak fungsinya. Salah satunya biar suhu di dalam kandang saya itu cukup hangat. Nah ini juga salah satunya tujuan saya membuat kandang memakai ini panggang P atau stangkep ya namanya ya, lupa saya. Pokok intinya seperti ini. Ini tujuannya biar sinar matahari langsung masuk setiap pagi. Ini pasti sinar matahari itu masuk kawan. Pastinya teman-teman juga banyak yang bertanya, soalnya dari kemarin-kemarin banyak teman yang WA dan komentar, kenapa hewan-hewan saya kok tidak dicukur bulunya. Nah menurut saya gini,
Hewan kalau dicukur bulunya memang pertumbuhannya itu juga cepat, sangat cepat ya. Tapi kalau saya itu tidak. Kalau saya lebih cenderungnya itu di kebersihan. Kalau dicukur pun juga menurut saya tujuannya itu di kebersihan. Hewan ketika dicukur bulunya tentunya lebih mudah dibersihkan. Kutu-kutu dalam bulu itu biasanya tidak ada ya, karena bulunya dipotong. Tapi kalau saya menggunakan alternatif yang lain, saya lebih cenderung untuk memandikannya daripada memotong bulunya. Karena bulu itu menurut saya pun juga sangat penting. Tentunya apa ya, Tuhan menciptakan bulu itu pasti ada tujuannya. Salah satunya untuk menjaga kondisi biar tidak kedinginan, itu salah satunya. Terus nomor 2, biar hewan ketika banyaknya nyamuk, itu nyamuk pun tidak bisa menggigit dari kulitnya langsung. Itu menurut saya. Jadi saya tidak memotong bulu-bulunya untuk menjaga kebersihan, tapi saya tetap memandikannya rutin setiap 1 minggunya atau 2 minggu sekali lah, biar lebih mudah. Kembali saya sampaikan, kalau kita rutin untuk memandikannya, itu hewan tidak sampai gimbal ya, tidak sampai kotor. Kotoran belum nempel saja, itu sudah dihilangkan lagi, sudah dibersihkan lagi. Akan saya lihatkan alat saya, alat saya untuk pompanya. Ya, air masih banyak kan? Ini kawan, pompa hisap saya. Biar teman-teman tidak penasaran. Pastinya teman-teman banyak yang penasaran, pompa sekecil ini kok bisa mengeluarkan tegangan yang sangat kencang ya. Ini mesin kalau di toko jelas tidak ada, karena ini rangkaian saya sendiri. Saya merangkai ini sudah ada sekitar 6 atau 7 tahun ya, lupa saya. Hingga saat ini belum pernah rewel seperti ini. Ini terbuat dari besi semua, asli dari besi lah. Ini kelihatan berkarat kan, tapi yang berkarat itu cuma kondisi luarnya saja, sedangkan dalamnya insya Allah tidak. Soalnya kemarin sempat saya bongkar, itu kenyataannya memang tidak. Nah ini ukuran pipa berapa dim ayo kawan? Pipa 1 dim 1/4, makanya tegangannya sangat kencang. Seperti ini. Asli di toko ini tidak ada. Teman-teman mau tanya di toko manapun, pasti tidak ada, wong soalnya ini desain saya sendiri. Nah ini, aduh, loh kok cepat baju ini, mau mandi pasti ya. Temenan kan? Ini anak saya yang pertama. Sudah tahu teman-teman. Ini mandi. Selain hewannya mandi, si anak pun juga mandi ternyata. Mungkin teman-teman kalau kesini membawa anak kecil ya, boleh kok ikutan mandi di kolam ini. Kolam ini sangat bersih juga, steril karena setiap harinya saya ganti airnya. Jadi kalau bawa anak yang masih usianya kecil bisa mandi di sini gratis kok, tidak seperti di pemandian kolam renang. Pasti ini langsung ditemani sama anak saya. Ini kalau posisi penuh, nah ini ada pembuangannya ya. Biasanya saya mengisinya kalau full itu ada pembuangannya otomatis lah. Jadi posisi air tidak akan melebihi dari tempat tersebut. Oh ya, ini pintu masuknya saya tunjukkan sekalian. Pengisian air. Nah ini sangat tertata dengan rapinya kawan. Oke, hampir selesai untuk memandikannya. Kita lihat lagi. Oh iya,
Kalau pompa saya tadi saya memakai listrik ya, ini listrik saya. Handle atau final. Listrik saya berdaya 900 watt kawan. Jadi untuk menyalakan pompa tersebut itu tetap akan mampu. Sudah mandi. Mandi. Ini hewan memang dari warna bulunya coklat, jadi walaupun dibersihkan seperti apapun tidak akan berubah warna. Ini baru saja dimandikan, nanti kalau sudah kering kelihatan lagi beda. Ini kondisi hewan ketika sering dimandikan, pertumbuhannya akan lebih cepat, akan mekar. Bahasanya mekar apa ya bahasa Indonesianya? Mekar, badannya itu segera mekar. Nih, pasti sangat mudah. Lantainya pun akan kelihatan bersih, tidak akan kotor. Karena lantai saya memakai lantai plastik. Lantai plastik dijamin aman. Kotoran langsung jatuh. Seperti ini. Mandi. Karena saya hobi untuk memandikannya kawan, makanya saya memilih lantai yang terbuat langsung dari plastik. Soalnya dulu saya memakai lantai itu dari kayu ya. Kayu ketika saya memandikannya, sering memandikan itu pasti mudah rapuh. Soalnya ya memang benar kalau kayu itu tidak kuat di air. Kotorannya sama jatuh. Selepas ini langsung dibersihkan dari bawah, disemprot juga. Lihat. Saya lihat kan kotorannya sebelum saya bersihkan. Ini nanti langsung juga disemprot jadi kelihatan bersih juga. Kurang lebih 1 jam kawan, saya bisa membersihkan atau memandikan ke semua hewan-hewan saya. Selesai kan? Oh iya, saya sampaikan juga fungsi untuk membersihkan atau memandikan hewan itu salah satunya yaitu agar hewan-hewan itu lebih lebih mudah jinak. Lihat kawan, ini hewan-hewan saya. Hewan-hewan saya jinak semua kan? Lihat. Ini saya rawat sejak kecil kawan, sudah berapa bulan ya lupa saya. Semua hewan-hewan saya itu pasti itu jinak. Lihat. Ini ketika ada tamu atau teman-teman yang ingin melihat ke kandang saya ya, pas posisi naik ke atas itu pasti hewan-hewan saya itu semuanya mendekat. Bahasanya ngembus-ngembus itu ya. Tidak bisa bahasa, saya mohon maaf. Itu pasti hewan-hewan saya itu mendekat, membau-bau dari teman-teman atau mengembus-ngembus itu. Lihat hewan-hewannya sudah mandi. Ini lihat semua kawan. Hewan akan mudah untuk dijinakkan. Kalau teman-teman kemarin ada yang bertanya untuk menjinakkan hewan, salah satunya ya ini. Salah satu cara agar hewan-hewan semuanya itu jinak kepada kita pun juga harus memperhatikan dari hewan tersebut, termasuk salah satunya memandikannya. Kita lihat yang bagian utara kawan, kita lihat bersama. Ini pasti semuanya sudah menunggu untuk dikasih pakan ya, karena waktunya untuk makan pagi. Lihat hewan-hewannya. Jinak, pasti jinak ya. Jinak kan? Selepas ini saya akan pemberian pakan, tapi mohon maaf tidak saya videokan ya, karena sudah seringnya saya memvideokan pemberian pakan. Mungkin cukup itu dulu saja tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat.
bisa menginspirasi buat teman-temanku semua. Mohon maaf apabila saya banyak tutur kata yang salah ya, karena saya juga manusia biasa, orang desa, orang yang ingin belajar untuk memberi manfaat kepada teman-teman semua. Mungkin cukup itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel saya buat teman-temanku yang belum subscribe ya. Jangan lupa kawan, subscribe channel saya. Subscribe itu sangat gratis kok. Tapi khusus untuk yang belum subscribe saja. Untuk teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Mungkin cukup itu dulu, saya cukupi. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nisa, Dek. Ah, cantiknya mana, Dek? Ndi ayah, ayahmu ndi? Ayah ndi ayah? Ayo.